Record of Ragnarok chapter 82. Judul chapter adalah Kenali Dirimu Sendiri. Chapter dibuka. Lanjutan dari bab sebelumnya, Apollo terkena serangan telak dari Leonidas. Dan saat ini tampak Apollo tergeletak dengan banyak darah. Penyiar mengatakan, King Leonidas menyerang dengan ganas. Raja Spartan yang gigih itu akhirnya menjatuhkan Dewa Matahari ke tanah. Para penonton manusia sangat senang. Mereka bangga terhadap Spartan Leonidas. Brunhilde mengatakan, luar biasa, pria itu benar-benar menghancurkan Apollo. Sementara di tempat lain, Valkyrie Locke tampak kegirangan. Dia berkata, luar biasa, bahkan setelah menerima semua pukulan itu, dia tidak tumbang. Jack the Ripper berkomentar, dia punya kekuatan spiritual yang kuat, juga tubuh yang kuat. Orang Spartan benar-benar menakutkan. Locke berkata, menurutmu siapa yang bertarung bersamanya? Saat Kak Gerolul marah, dia bisa menjadi saudara kami yang sangat kuat. Locke sangat bangga dengan kakaknya, dalam hatinya menyemangati kakaknya. Kita kembali ke arena pertarungan. Gerolul dengan rasa bangganya dia berkata, coba lihat ini, bagaimana rasanya Dewa Narsis? Di saat semua penonton Dewa khawatir dengan keadaan Apollo, tak lama kemudian Apollo mulai bangkit lagi. Dan kita lihat wajahnya yang tampan sebelumnya menjadi rusak setelah nerima luka yang lebar di wajahnya. Penyiar mengatakan dewa yang selalu menyombongkan kecantikan di surga terlihat seperti ini. Penampilannya saat ini sangat rusak sampai tak tega aku melihatnya. Apollo tampak lemah untuk berdiri lagi. Lalu Leonidas menghampirinya dan berkata, jangan coba-coba berdiri di depan Spartan. Apakah kau mengerti tadi? Kembali tidur sana. Sayang sekali kan kau mempermalukan dirimu sendiri. Lalu Apollo meresponnya, kau tak tahu maksud perkataanku. Saat ini dengan jiwa membara akan mengalahkanmu. Dan aku berusaha bertarung lebih indah dari apapun. Para penonton dari pihak dewa ada yang berkomentar. Mereka bertarung dengan sengit. Dan jadi seperti itu dia juga sadar tempatnya sendiri. Atau dia tidak tahu apa yang dia katakan. Sementara Ares yang mendengar komentar para penonton, dia tampak geram terhadap mereka. Hermes berkata, seperti yang aku duga, Kak Ares khawatir dengan Kak Apollo. Lalu Ares berkomentar, tapi yang jelas dia bukan tipe pria yang suka mengatakan omong kosong. Hermes juga berkomentar, tidak ada orang lain yang tahu tempatnya sendiri, lebih baik daripada Kak Apollo. Dia tahu, dia lebih baik dari dewa manapun. Kita flashback. Konon, orang Yunani menafsirkan sebagai berikut. Dewa filsafat, dewa puisi, dewa pengobatan, dewa panahan, dewa musik, dewa ramalan, dan sebagai dewa matahari. Itulah pengingat dirinya. Oleh Apollo yang maha kuasa kepada para manusia yang bodoh, tapi apakah itu kehendak Apollo? Tidak. Sebaliknya, saat masih menjadi Yunani kuno, di mana manusia dan dewa masih dekat, di wilayah Delphi ada seekor monster yang bernama Piton. Kita melihat sosok monster tersebut. Dia diusir dari surga karena penampilan yang aneh. Piton sering menyerang desa-desa manusia. Kemudian ada prajurit yang di bawah komando dari Dewa Ares untuk menghentikan monster itu. Sayangnya semua prajurit itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Narator berlanjut. Dia mengalahkan semua prajurit yang datang untuk musnahkannya dan mengamuk sampai tidak ada yang bisa menghentikannya. Wujudnya seperti ular dan kalajengking. Dia sangat dibenci oleh semua orang. Lalu pada suatu hari, sang dewa matahari Apollo datang. Apollo berkata, untuk memenuhi harapan sahabatku yang agung, kau akan berurusan dengan dewa perkasa sepertiku. Sementara, prajurit Ares melaporkan kepada Ares kalau Apollo turun tangan menghadapi monster itu sesuai harapan Ares sendiri. Tapi, Ares sendiri tidak pernah mengatakan hal itu padanya. Kembali ke Apollo, dia mengatakan harapan seorang teman selalu dipenuhi tanpa diminta. Monster itu langsung menyerang Apollo dan berkata, itu sempurna, raut wajahmu itu cuma mengejek makhluk di sekitarmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Namun Apollo berhasil mengalahkan monster itu dengan satu pukulan. Phaeton tampak melemah, dia merasakan dampak dari pukulan Apollo, tubuhnya bergetar, tapi dia belum menyerah. Dia kembali menyerang Apollo. Tapi Apollo menghentikan pertarungannya, dia meminta untuk melanjutkan pertarungan di hari esoknya. Dan ternyata di hari berikutnya, Phaeton selalu menantang Apollo, tapi tetap saja Phaeton selalu kalah dengan sekali pukulan. Dan di hari berikutnya, Phaeton tetap kalah dari Apollo, tapi dia masih belum menyerah. Dia tidak terima dirinya kalah oleh Apollo.
Lalu Apollo bertanya kepada dia, kenapa dia belum menyerah. Piton menjelaskan kalau dia dibenci tanpa alasan. Kemanapun aku pergi, aku selalu diperlakukan hal yang sama, hanya karena aku terlahir sebagai monster. Karena itulah kau dikagumi berkat kecantikanmu, tidak sepertiku. Aku tidak peduli dengan semua dewa kuat yang terlahir dengan segalanya. Aku tidak akan kalah, tapi tiba-tiba Apollo berkata, kau cantik. Piton dengan rasa tidak percaya, dia berkata, jangan main-main denganku, aku tidak bodoh. Wujud asliku ini, di mana letak kecantikan monster sepertiku? Apollo berkata, aku tidak peduli dengan penampilanmu seperti apa. Kau yang berjuang dengan sekuat tenaga, dengan jiwamu itu sangat cantik. Aku sangat memahamimu karena aku sepertimu. Lalu narator menjelaskan, di dunia dewa Yunani kuno, Apollo dikenal dengan dewa yang biasa-biasa saja. Kemampuan aneh Apollo bukanlah bakat bawaan dari lahir. Dia memperoleh semuanya dengan keringat dan darahnya, dan dengan kerja kerasnya. Dan dewa biasa-biasa saja tidak punya apa-apa di antara 12 dewa Olympus, sampai dia menjadi dewa matahari dan dipuja-puja. Kita kembali monster Python. Apollo menjelaskan yang tidak cantik itu yang sudah merasa puas dengan dia saat ini, dan tidak bergerak maju mereka yang berpuas diri atas kebahagiaan dan nasib baik. Mereka yang mengenali diri sendiri tahu bahwa mereka lemah. Mereka yang mengenali diri sendiri tidak takut untuk berubah. Mereka yang mengenali diri sendiri seharusnya berbicara dengan lantang. Hati Piton tersentuh, dia berkata, tapi aku sudah menyakiti orang lain. Apollo berkata, kau mungkin menggunakan kekerasan untuk melindungi hidupmu sendiri. Kurasa itu juga pekerjaan dewa untuk menghentikannya sebelum menjadi perang. Aku sudah bosan dengan liburan ini, aku ingin pulang. Lalu Piton berkata, aku belum kalah. Aku tidak akan kalah lagi. Apollo mengatakan, bagus, itu adalah kecantikan. Piton membalas dengan senyuman. Narator menjelaskan saat itu Piton berhenti menyerang desa-desa. Lalu dia menetap di kota Delphi dan membangun serta menjaga kuil yang dibangun untuk menghormati Apollo. Dia juga mengukir tulisan di sana sebuah kata yaitu kenali dirimu sendiri. Kembali ke arena pertarungan. Zeus berkata, dengan mengenali dirimu sendiri, kau bisa melampaui dirimu sendiri. Dia terus meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Oleh karena itulah dia menjadi kuat. Apollo mulai berdiri lagi, dia berkata, kau lebih cantik dari kemarin, bahkan lebih indah daripada saat-saat ini. Untuk lebih cantik, aku akan biarkan jiwaku terbakar. Leonidas meresponnya, kau masih berusaha bersikap keren dalam keadaan seperti ini, tapi aku suka omong kosong itu. Saat ini aku dipenuhi naluri pembunuh, aku akan menghancurkanmu dengan seluruh kekuatanku. Apollo menjawab, Leonidas Raja Spartan, aku tidak suka cara bicaramu yang kasar. Tapi serangan sebelumnya cantik sekali. Kau sepertinya juga seorang yang mengenali dirimu sendiri dan membakar jiwamu. Dalam hal ini, hanya ada satu hal yang kita perlu lakukan. Bersama-sama, mari kita membakar jiwa kita sepuas hati kita. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini menunjukkan siapa sebenarnya Apollo. Dulunya dia seorang dewa yang biasa-biasa saja. Tapi dengan perjuangannya yang keras, dengan usahanya sendiri, dia menjadi dewa yang terkenal kecantikan seperti sekarang ini. Bahkan yang menurut kita dia adalah dewa yang sombong, yang suka pamer. Ternyata di flashback dia sangat peduli dan tidak pernah menganggap remeh seseorang. Akankah dengan flashback yang kita diperlihatkan ini, apakah kita akan mendukung Apollo dan bagaimana pertarungan selanjutnya siapa yang akan menang? Sampai di sini dulu untuk review manga Record of Ragnarok. Sampai ketemu lagi di review manga-manga lainnya dan sampai jumpa.